Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengolah regresi sederhana menggunakan Microsoft Excel. Tentunya ini dapat membantu teman-teman mahasiswa khususnya yang sedang menulis skripsi dengan pengujian menggunakan regresi sederhana ya. Langsung aja. Jadi regresi sederhana itu adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan dua variabel. Kalau lebih dari dua berarti berganda ya regresinya. Oke, regresi sederhana nantinya akan menghasilkan persamaan yang dapat digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel yang lain. Kalau kita ngomongin regresi berarti kita ngomongin pengaruh. Dengan persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Kalau ngomongin pengaruh, maka ada tiga hal yang perlu kita catat di situ. Yang pertama adalah korelasi atau hubungannya. Nanti hubungannya kuat atau tidak. Itu kita bisa bandingkan dengan melihat tabel korelasi yang ada ya. Kalau korelasinya 0,00 sampai 0,199 maka sangat lemah. Begitu seterusnya. Kemudian signifikansi. Signifikansi itu kita bisa melihat dengan alfanya, membandingkannya. Kalau dia lebih kecil dari alfa, berarti signifikan. Kalau lebih besar dari alfa, berarti tidak signifikan. Kemudian yang terakhir adalah positif negatifnya. Hubungannya nanti positif atau negatif. Oke, contoh kasusnya. Ini saya contohkan pengaruh biaya transportasi terhadap harga buah sawit, di mana Y-nya adalah biaya transportasi dan X-nya adalah harga buah sawit. Data yang saya dapat, yang ini rekaan aja, itu seperti ini, X-nya ini dan Y-nya ini. Oke, langsung kita coba analisis ya. Kita masuk ke menu data, kemudian data analisis. Nah, di sini ada pilihan banyak untuk analisisnya. Kita pilih yang regression. Oke. Nah, untuk Y input Y ringnya ini kita isi dari ini ya, Y-nya. Kemudian X-nya hapus dulu, kita isikan dengan yang X-nya. Oke. Nah, label ini bisa di checklist bisa tidak. Karena saya tadi ngebloknya ikut Y-nya di blok juga, maka labelnya saya centang ya. Nah, untuk hasilnya mau kita taruh di mana? Mau taruh kita di sini atau kalau ditaruh di halaman ini juga berarti kita klik yang ini. Kalau taruh di sheet baru, maka kita pilih yang ini kemudian di sini kita bisa kasih nama misalkan hasilnya ya. Oke, untuk residual dan yang lain kita bisa masukkan terserah, tabelnya juga sama. Oke, kita lanjut aja dengan oke. Maka dalam tempo tak sampai persekian detik sudah selesai hasilnya. Hasil regresi sederhananya. Nah, inilah hasilnya. Nah, nanti teman-teman untuk mempermudah bisa dirubah formatnya ya, format cell, kemudian number, angkanya dibuat 3 digit belakang koma gini aja semuanya untuk mempermudah membacanya. Oke, sekarang hasilnya seperti ini saya sudah buatkan. Nah, untuk membacanya bagaimana? Nah, untuk membacanya, teman-teman lihat yang saya kasih tanda kuning-kuning ini. Inilah yang perlu dibaca dari hasil analisis regresi sederhana. Yang pertama, kita lihat nilai R, multiple R-nya. Ini ada nilainya 0,681. Artinya apa? Nilai 0,681 berarti bahwa korelasinya kuat. Kenapa kuat? Kita lihat kembali ke yang tadi. 0,060 sampai 0,799 berarti kuat ya. Berarti hasilnya kesimpulannya adalah korelasinya atau hubungannya kuat. Kemudian yang kedua, kita lihat R square-nya atau adjusted R square. Di sini saya pilih yang adjusted ya. Itu menunjukkan nilai koefisien determinasinya sekian 0,396 atau sebesar 39,6%. Berarti bahwa X mempengaruhi Y sebesar 39,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Misalkan dengan faktor jalan
jalan yang rusak, faktor cuaca atau yang lainnya. Artinya ini yang mempengaruhi, harga sawit itu, harga bensin ya tadi contohnya ya biaya transportasi itu hanya 39,6%. Oke, lanjut. Yang kedua, tadi kan korelasi, yang kedua signifikansi. Kita lihat maka signifikansi F-nya, F tabel dengan F hitung. Kita lihat signifikansinya 0,30. Artinya 0,30 itu lebih kecil dari 0,5. Berarti bahwa pengaruhnya signifikan. Kita lihat ini, dia lebih kecil dari 0,5 berarti signifikan. Nah, selanjutnya kita lihat di koefisien intercept-nya. Intercept-nya 2,808, artinya jika X 0, maka Y-nya 2,808. Nah, X-nya ini nilainya ini kan 0,636, artinya dia positif ya. Kalau negatif dia minus 0,636. Nah, ini positif berarti. Artinya pengaruhnya positif begitu. Yang artinya lagi berarti bahwa jika X naik 1 maka Y naiknya sebesar 0,636. Nah, beginilah cara membaca analisis regresi sederhana ini. Kemudian persamaannya bagaimana? Persamaannya Y sama dengan A plus BX adalah berarti Y sama dengan 2,808 ditambah 0,636 X. Ya, berarti di sini kesimpulannya apa? Kesimpulan semuanya hubungan antara apa tadi? Biaya transportasi terhadap harga buah sawit itu hubungannya positif signifikan. Sebesar berapa? 39,6%. Oke.